sebenarnya IHSG ini kalau kita lihat memang mengalami cukup tantangan ya, di mana memang tadi saya sebutkan di awal memang volatilitas pasar ini merupakan tantangan itu sendiri karena memang pergerakan kita indeks harian itu transaksinya itu di kisaran 7 sampai 10 triliun. Itu merupakan tantangan yang ke depan yang memang kita harus perhatikan bersama. Nah, uh, indeks yang transaksi harian ini yang nilainya yang cukup lesu dan sepi ini kan mempengaruhi minat investor untuk masuk pada pasar modal kita gitu kan. Namun secara fundamental sebenarnya banyak emiten-emiten yang sebenarnya cukup memberikan peluang sih gitu. Bagaimana kita cermat untuk menyikapinya. Nah kalau kita lihat sebenarnya IHSG itu sendiri kan dari mulai awal bulan kalau kita perhatikan sampai dengan hari ini tanggal 22 Juni 2023 itu kan terjadi net sale ya, terjadi net sale yang cukup besar sih angkanya itu di kisaran 3,7 triliun ya. Jadi dana asing itu banyak keluar dari pasar modal Indonesia itu nilainya value-nya sekitar 3,7. Nah, yang menopang transaksi dari IHSG itu sendiri kan sebenarnya domestik sekarang ya. Itu sih sebenarnya. Kalau kalau kita lihat memang sentimen-sentimen yang terjadi itu sebenarnya kalau kita lihat kenapa IHSG itu lesu sebenarnya kita lihat tahun 2020 sampai tahun 2021 di mana dua COVID itu terjadi ya, virus corona terjadi itu indeks kita kan kalau kita lihat perjalanannya itu mengalami dari awal Februari tahun 2020 itu mengalami kontraksi ya, di mana sempat turun sampai di angka sekitar 4 ribuan lah kalau saya tidak salah gitu ya. Nah terus berangsur-angsur indeks dari mulai perjalanannya 2020 itu berangsur-angsur mengalami kenaikan itu karena didukung oleh sektor healthy gitu ya. Kalau kita ketahui bersama bahwa sektor healthy itu memang saat itu memang lagi booming di mana memang sangat sangat dibutuhkan, terutama obat-obatan, rumah sakit yang berhubungan dengan sektor kesehatan. Nah, terus kita masuk ke 2021 di mana sektor yang kembali menopang IHSG itu sendiri itu adanya komoditi booming ya, gitu di mana sektor batu bara saat itu harganya mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya gitu ya. Nah, Indonesia kan saat itu diuntungkan karena memang Indonesia mempunyai batu bara baik kalori yang tinggi ataupun kalori yang rendah itu cukup volumenya cukup banyak gitu. Nah, dari situ IHSG mulai recovery. Nah, namun ironisnya di tahun 2023 ini mulai dari awal tahun itu IHSG mengalami sideways yang cukup parah ya. Jadi pergerakannya itu range-nya sangat lebar sih, sangat lebar karena memang dipengaruhi oleh sentimen-sentimen dari global yang memang kondisi perekonomian yang ada di luar itu memang tidak kondusif ya. Nah nanti mungkin kita akan singgung beberapa reviewnya tentang apa sih yang terjadi di luar dan impact-nya bagaimana terhadap pergerakan IHSG kita nantinya. Mungkin gitu sih. Oke, nah tadi Mas Andika kan mention tuh kalau di tahun 2020 tuh sektor health ya, kesehatan. Terus di tahun kemarin fall. Nah, kalau kemarin ya beberapa bulan terakhir lah ya, fall itu lagi turun ya, Mas Andika ya, Iya, benar ya? Nah, betul, betul. gimana tuh? Maksudnya berarti tahun ini call udah nggak menarik lagi apa gimana nih? Oke, sebenarnya judul yang kita bahas kali ini itu sebenarnya cukup menarik sih untuk para investor cermati. Sebenarnya ada tantangan, di situ juga akan ada peluang ya, gitu ya. Nah, tantangan kita sebutin bahwa tadi sudah saya jelaskan tentang kondisi perekonomian global ya, di mana US sendiri kan kemarin hampir dinyatakan gagal untuk bayar hutang gitu ya. Namun ternyata Kongresnya menyepakati bahwa di tanggal 1 Juni dilakukan semacam bailout gitu ya dari Kongresnya ya, di mana mereka menyetujui untuk pemerintah US untuk kembali untuk kembali
mengambil utang gitu ya ke Bank Dunia atau ke IMF ya. Nah, di situ memberikan angin segar sebenarnya untuk apa namanya uh, indeks di kawasan itu bahwa US itu tidak akan gagal bayar. Nah, namun sebenarnya kalau kita singgung sedikit tentang perekonomian indeks ya, sebenarnya itu cukup cukup kita sebagai investor cukup harus memperhatikan bahwa Amerika ini merupakan benchmark ya, atau apa merupakan arah arah mata mata angin investasi ya, di mana memang kita harus melihat bahwa ketika apa yang terjadi sekecil apapun di sana itu akan berdampak kepada pergerakan ataupun IHSG kita. Kalau kita boleh singgung tentang perekonomian Amerika, di mana memang Amerika itu sendiri kan sebenarnya saat ini kan mulai terjadi perlambatan ekonomi ya. Kalau kita lihat di mana perlambatan ekonomi itu sebenarnya tercermin dari apa ya obligasi tenor yang jangka panjang ya itu terjadi inverted ya dengan apa namanya bond jangka pendeknya ya sekitar 2 atau 3 tahun. Nah, yang jangka pendek itu imbal hasilnya lebih 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 tinggi daripada yang jangka panjangnya ya. Lebih jangka panjangnya. Nah, itu jadi itu sebenarnya sebagai indikator. Jadi adanya inverted di bond itu sebenarnya indikator adanya perlambatan ekonomi. Nah, ini terlihat dari beberapa apa namanya uh, beberapa data-data ekonomi yang keluar yang kita lihat memang mulai dari inflasi di Amerika, terus suku bunga yang memang terus belum ada tanda-tanda penurunan ya. Jadi suku bunga yang kemarin yang sempat the Fed pause gitu, itu masih pasar masih melihat kemungkinan kedepannya sampai akhir tahun itu masih akan ada kenaikan gitu. Nah, suku bunga itu sendiri kan sebenarnya cukup riskan ya, kalau memang terus-teruskan dinaikin itu akan berdampak kepada cost of margin dari banyak perusahaan yang ada di sana. Nah, imbasnya nanti juga kepada apa tercerminnya nanti di laporan keuangan mereka dan beberapa emiten-emiten yang ada di apa pasar modal mereka juga sebenarnya sudah terlihat bahwa suku bunga itu cukup mencekik sih sebenarnya gitu. Nah, apa selain di Amerika kita juga harus perhatikan sebagai investor juga harus memperhatikan dari sisi ekonomi Cina karena memang selain US sendiri Cina juga merupakan mitra dagang Indonesia ya. Jadi kita pernah surplus, saya lupa datanya, kita pernah surplus perdagangan dengan Cina itu mungkin kalau tidak salah 2022 ya perdagangannya. Namun di kuartal ke-1 di 2023 ini kembali defisit sih apa namanya perdagangan kita dengan Cina. Nah, eh, perlambatan ekonomi Cina itu sebenarnya nanti akan men-trigger kita punya GDP sih sebenarnya sih pertumbuhan ekonomi kita. Karena tadi yang saya jelaskan bahwa apa namanya Cina itu sendiri kan sebenarnya mitra dagang terbesar kita kan. Kita banyak mengekspor baik apa namanya komoditi komoditi lain ataupun sektor apa komoditi migas ataupun non migas itu banyak kita pangsa pasarnya terbanyak itu di Cina sih. Nah, kalau kita lihat data-data yang ada, Cina itu sendiri kan mengalami perlambatan ya pasca mereka membuka apa namanya aktivitas ekonominya pasca COVID gitu. Kita berekspektasi kan ekonominya akan segera langsung naik ya gitu ya. Tapi ternyata data PMI yang kemarin keluar untuk Cina sendiri itu di bawah 51 ya, di bawah 51 di bawah 50 ya. Dan itu menandakan bahwa industri-industri mereka itu tidak berada di zona ekspansif ya, gitu. Terus sih itu yang menyebabkan apa namanya lesunya perekonomian dunia dan berdampak kepada IHSG kita. Saya rasa itu sih. Oke, nah dari penjelasan Mas Andika tadi, kenapa kita juga harus ngecek apa ya, memperhatikan perekonomian Cina juga sebenarnya ya, tadi Mas Andika juga bilang ya, mereka itu mitra dagang kita dan dari produksi batu bara yang sebelumnya hype banget nih di tahun lalu, mereka juga ternyata juga turun ya, ya Mas ya. Nah, Ya betul.
kita juga harus merhatiin perkembangan ekonomi negara-negara lain juga ya Mas ya. Nah kalau begitu tadi kan Mas Andika juga sempat mention nih, Mas Andika sekarang di saham itu lebih besar cashnya ya daripada di sahamnya ya. Kenapa tuh Mas? Kenapa lebih gede cashnya nih? Sebenarnya gini, di pasar modal kita kan harus bisa melihat peluang ya, di mana memang kita lebih melihat bahwa kalau kita mempunyai cash, kita akan lebih bisa melihat peluang di saat memang ada emiten-emiten yang memang mempunyai histori yang kuat, fundamental yang kuat, dan harganya terkoreksi, itu biasanya kita kita akan lebih mudah gitu. Berbeda kalau kita sebagai investor tidak ada uang cash yang ada gitu. Jadi ketika kita melihat peluang di market, kita tidak akan bisa mengeksekusi itu. Jadi pengaturan money management itu penting sih sebenarnya sih di dalam kita berinvestasi di pasar modal. Oke. Nah, kira-kira ada, kan Mas Andika lagi pegang cash nih, ada satu faktor yang kira-kira yang bikin Mas Andika, wah ini kayaknya sahamnya bisa nih aku serok apa gimana nih? Kira-kira gimana tuh Mas? Oke. Sebenarnya dari Mas Andika kan biasanya kenapa? kan Soalnya putus. Oke. Mungkin ini bisa jadi tips and trick buat teman-teman juga dari Mas Andika yang bingung nih, mungkin pilih saham ataupun mereka juga mungkin lebih banyak cashnya juga ya dibandingkan porsi sahamnya juga. Nah ini bisa jadi tips buat kalian kalau buat milih saham kali ya. Nah silakan Mas Andika. Oke. Sebenarnya case yang saya maksud tadi itu sebenarnya tidak ini ya, karena memang saya ke depan memang melihat sektor-sektor yang masih berpeluang di IHSG untuk kita buy sahamnya gitu. Nah, kita kan ketahui bahwa ekonomi Indonesia kan sendiri sebenarnya masih sangat cukup stabil ya. Kita pertumbuhan ekonominya kan masih berada di kisaran 5,3 ya, masih di atas 5 lah gitu. Masih sangat stabil lah untuk ekonomi kita. Namun memang pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama itu ada kemungkinan nanti di kuartal kedua ada penurunan, karena tadi yang saya sebutkan bahwa mitra dagang kita terbesar itu kan dengan Cina ya. Nah, terus GDP kita kan dimotorik oleh ekspor ya, kebanyakan kemarin kita neraca perdagangannya surplus itu karena karena batu bara ya, karena coal gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan Cina sendiri kan ekonominya mengalami perlambatan, otomatis kan permintaan batu baranya juga berkurang. Nah, ini yang terjadi, harga batu bara kan sebenarnya masih turun ya drastis dari 400, di atas 400-an turun sampai ke sekitar mungkin sekarang 120 atau 100 itu harga batu bara. Tapi untuk sampai tahun 2024 batu bara itu kan sebenarnya tidak akan turun sampai di harga 100 gitu. Bahkan Bank Dunia memprediksi itu harganya akan naik ke 174 sampai 200 gitu. Nah, terus kalau kita menangkap peluang di market, ketika kita mempunyai cash, beberapa yang sudah saya pernah lakukan itu kita melihat bahwa tahun ini di Indonesia sendiri itu memasuki tahun politik ya. Gitu. Nah, nanti kan kampanye kalau saya tidak salah itu mulai di bulan November mungkin ya. Bulan November itu mulai parpol tuh mulai kampanye. Nah, kenapa tahun politik ini cukup menarik? Karena memang pergerakan uang, nanti pergerakan dana itu akan banyak masuk ke sektor-sektor mulai sektor-sektor konsumsi masyarakat ataupun nanti media gitu. Nah, sektor-sektor ini yang sebenarnya bisa menjadi peluang untuk teman-teman sekalian untuk menjadi view ke depannya untuk melihat mau kemana arah investasi kita gitu. Nah, itu jadi ketika kita mempunyai cash, jadi kita bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan ke market. Nah, jadi tadi saya sempat
singgung bahwa eh, banyak saham-saham yang sebenarnya fundamentalnya bagus, historinya kuat di market gitu. Nah, namun karena memang eh, apa namanya kondisi ekonomi global segala macam itu kan membuat apresiasi pasar terhadap harganya itu turun. Nah, namun sebenarnya tidak ada yang fundamental yang berubah di situ gitu. Nah, kalau kita bisa melihat dan menangkap peluang itu, kita bisa masuk kepada saham-saham itu jauh lebih dulu daripada teman-teman yang lain gitu. Jadi kita bisa mengalokasikan ke sana. Contohnya yang terdekat itu kemarin yang terjadi sama saham batubara ya, PTBA gitu kan. PTBA sempat naik kenceng ya sampai mungkin 8%-an gitu ya, 8%-an. Nah, itu terjadi karena memang historinya kuat di market. Kan kita lihat dari sisi laporan keuangan itu tahun 2021 sampai 2022 harga batu bara itu mencapai puncak tertingginya di 450 atau 460 gitu. Nah, itu kan saat harga batu bara apa namanya tinggi-tingginya, berarti kan otomatis apa namanya perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang bergerak di sektor batu bara itu kan marginnya akan tinggi gitu kan. Nah, PTBA sendiri sebenarnya tidak terpengaruh sih sebenarnya untuk harga batu bara karena dia sebenarnya lebih banyak menjual kepada pemerintah sih PLN kebanyakan. Jadi kalau dibilang menikmati apa namanya harga batu bara yang tinggi sebenarnya dibilang seperti itu tidak juga ya karena memang harganya sudah ditetapkan sama pemerintah gitu. Nah, namun sebenarnya uh, sebenarnya porsi ekspornya PTBA itu tidak terlalu besar sih terhadap ekspor sih porsi gitu. Lebih ke banyak ke domestik. Namun PTBA mempunyai histori yang kuat itu di mana emiten tersebut kan sering loyal membagikan dividen. Nah, jadi sebagai investor kita harus bisa menangkap peluang ketika apa namanya ada saham-saham yang pada saat harga batu bara lagi naik ataupun volumenya lagi tinggi itu pasti kan mereka punya margin. Nah, PTBA sendiri karena dia BUMN ya pasti akan membagikan yang namanya apa namanya dia punya laba ditahan ataupun kas yang cukup dari hasil apa namanya aktivitas eksplorasi mereka itu nanti akan dibagikan kepada pemegang saham. Nah, biasanya dividennya cukup tinggi. Nah, banyak pelaku pasar yang melihat seperti apa namanya peluang seperti itu. Itu kenapa kemarin harganya naik cukup kencang gitu. Itu sih sebenarnya. Apalagi PTBA ngasih dividennya 100% lah. Iya ya Mas ya. Itu dia. Tapi 100% dari tahun kemarin ya. ya tahun kemarin juga 100% ya. Dan kalau kemarin ya kalau dibilang naik, kayaknya naiknya di waktu beritanya keluar ya Mas ya. Setelahnya kayaknya dia mulai biasa tuh. Apa gimana? Ya gimana? Sorry, tanya putus-putus. Kenapa? Kayak waktu PTBA dia harganya sempat naik waktu sentimen berita kalau dia bakalan bagi dividen 100% itu sih. Iya. Okay. Ya, investor sebenarnya pelaku pasar juga harus bisa mencermati karena di market ada yang namanya dividen trap ya. Dividen trap itu kalau kita perhatikan ketika ada sebuah emiten yang membagikan apa namanya apa dividen yang cukup tinggi, DPR-nya tinggi gitu, itu biasanya ketika masa come date-nya selesai, biasanya turunnya tuh harganya turun seperti apa namanya yield dividennya gitu. Nah, makanya sebenarnya strateginya sih sebenarnya untuk para investor harusnya membeli jauh-jauh hari sih gitu supaya tidak kena dividen trap gitu. Nah, itu mungkin teman-teman yang kemarin sempat masuk PTBA hati-hati dividen trap. Oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa drop di Q&A atau di komen ya. Oke. Oke, ini dapat info dari Ko Granly. Kamdet PTBA besok, guys. Iya, 23 kok. Nah, oke.
Mungkin aku baca pertanyaan kali ya Mas ya. Tadi ada masuk pertanyaan. Eh, Bang, kalau IHSG lagi lesu gini, berarti aman nggak beli saham market cap gede kayak Telkom? Jadi pas asing masuk langsung kedongkrak naik. Gimana tuh Mas? Oh, oke. Eh, jadi kalau kita dibilang aman atau tidak ya kita harus punya apa namanya analisa tentang itu ya. Jadi untuk Telkom sendiri itu kan sebenarnya eh, kita harus perhatikan sektornya, sektor telekomunikasi. Sektor telekomunikasi itu kan kalau kita lihat kinerjanya dia bertumbuh di tahun 2021 sampai 2022 ya. Itu dimana saat PPKM itu dibatasi, semua orang kan banyak menggunakan Zoom ya, gitu kan. Otomatis apa namanya data data apa namanya ininya akan naik kan gitu kan. Kebanyakan juga akan pakai WiFi ataupun Telkom gitu ya, apa IndiHome ya, gitu. Nah, itu tercermin juga di laporan keuangan Telkom di 2021-2022 itu mengalami kenaikan cukup signifikan. Nah, di tahun 2023 itu mengalami penurunan sih dari sisi pendapatannya. Gitu. Cuman saya belum cek lagi sih, sekilas saya baca memang ada penurunan sih dari sisi pendapatannya. Gitu. Nah, kalau dari sisi fundamentalnya memang Telkom sendiri sangat cukup solid ya, gitu ya, sangat cukup solid. Apa namanya? Kalau saya boleh lihat sebentar, Telkom ya. Mm-mm. Oh, iya. Cuman mungkin nanti next ya. Apa namanya? Kalau dari sisi apa namanya? Saya belum punya ada datanya sih untuk valuasi tentang Telkom. Tapi sejauh ini Telkom itu yang saya tahu itu dibanding sektornya pernya itu lebih kecil sih sebenarnya sih, gitu. Di bawah 20 kalau nggak salah. Karena kan per industri untuk telekomunikasi itu kan 20-an kalau nggak salah gitu. Itu. Kalau dari sisi valuasi sebenarnya Telkom sendiri bagus sih sebenarnya. Tuh. Nah, namun kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, Telkom itu sendiri apa namanya sekarang berada di support ya. Dan hari ini Telkom itu eh, mengalami apa namanya distribusi ya dengan volume yang cukup besar ya gitu. Karena posisinya ada di support, kemungkinan akan dijebol kalau memang nanti dia breakdown apa namanya target harganya akan sekitaran di 3.850 ya gitu. Namun kalau memang support sekarang sebenarnya supportnya dia berada di support minor sih gitu. Kalau memang dia cukup bisa bertahan Telkom sendiri ada gap sekitaran 4.000 sampai 4.200 4.150 ya. Tuh, itu sih. Oke, itu buat Telkom ya. Untuk Bapak Tanto Jaya ya, yang tadi nanya tentang Telkom. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Eh, ada saham market cap kecil yang berfundamental baik dan lagi lincah-lincahnya nggak, Mas? Ini kayaknya ada di kalangan traders ya. Jadi memang kalau lagi IHSG ya lagi IHSG lagi lesu begini biasanya saham-saham third liner atau second liner itu yang apa namanya sangat lincah pergerakannya ya. Tuh, namun memang perlu kita perhatikan resikonya ya. Jadi karena balik lagi saham-saham yang apa namanya market cap-nya kecil, terus volatilitasnya juga tinggi, itu merupakan risiko gitu ya. Jadi memang teman-teman juga harus perhatikan. Untuk saat ini memang ada beberapa saham yang memang untuk apa namanya saham-saham yang tergolong second liner atau third liner itu lebih kepada ini ya saham-saham bank digital ya. Kalau saya perhatikan ya saham-saham bank digital itu karena memang mungkin ekspektasi pasar melihat kalau the Fed kembali atau the Fed bisa menahan suku bunganya atau mungkin turun itu akan imbasnya bagus kepada ini sektor teknologi gitu. Nah di dalamnya juga mungkin sektor teknologi ini ada bank-bank digital yang saya lihat pergerakannya cukup cukup menarik sih untuk kita ikutin gitu.
Oke, malah bank-bank digital ya. Kalaupun lihat di hari ini, sektor sektor hari ini yang hijau cuma finance juga ya Mas ya. Yang lainnya pada merah. Iya, betul. Memang apa namanya indeks hari ini apa namanya ditarik pas hampir mendekati closing ya gitu ya. Terjadi distribusi ya gitu. Entah ini kenapa memang apa namanya hawa-hawanya hawa liburan mungkin kali ya karena memang mendekati minggu depan mendekati libur panjang ya gitu ya. Tuh. Nah, eh, tidak ada sektor yang ini sih. Kemarin juga sektor yang menjadi favorit itu sektor logistik dan transportasi itu juga hari ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Sektor properti juga sebenarnya sangat saya sukai sih karena memang kalau memang The Fed jadi menurunkan suku bunganya dan memang diprediksikan untuk Indonesia sendiri ada kemungkinan menjadi negara di kawasan Asia yang pertama yang menurunkan suku bunganya BI gitu. Tapi kalau saya melihat sih sebenarnya agak agak sulit ya untuk Indonesia sendiri menurunkan suku bunga ya karena kita ketahui kan apa namanya harga apa namanya inflasi inflasi core itu sendiri kan adanya kan dari BBM ya, dari bahan bakar minyak ya. Walaupun kemarin apa namanya sempat turun ya harga-harga BBM ya untuk uh, untuk Pertalite kalau nggak salah atau Pertamax ya, saya lupa gitu kan. Ya. Itu sempat turun. Cuman memang kalau kita lihat dari harga komoditinya, harga komoditi minyak itu kan kisarannya sekarang hampir naik lagi tuh di angka 71 ya per barelnya ya. Dan di bulan depan itu ada sentimen di mana kan negara-negara OPEC yang tergabung di OPEC itu kan apa secara sukarela akan memangkas suku bunganya begitu uh, untuk menstabilkan harga. Kemungkinan memang ke depan untuk apa namanya untuk sektor apa namanya minyak ini sebenarnya jadi peluang juga sih saham-saham yang berada di sektor perminyakan kayak Medco Energi gitu itu kalau harga minyak naik otomatis Medco Energi ini akan apa namanya mengalami keuntungan sih karena yang kita tahu kan emiten dari ini dia itu kalau kita ibaratkan dia seperti yang punya lahan untuk apa penambangan gitu jadi kalau apa namanya harga oilnya naik otomatis marginnya mereka akan ini gitu akan tumbuh gitu. Itu menurut saya dari sektor energi yang masih menarik oil sih. Tuh. Oke, oil ya. Nah, tadi Mas Andika juga sempat singgung kalau kemarin sektor yang unggul itu ada di logistik sama transportasi. Itu kira-kira gimana tuh Mas? Ada sentimen yang patut kita perhatikan kah? Oh oke. Okay. Itu sebenarnya beberapa hari yang lalu saya sempat memperhatikan sektor apa namanya ini karena memang pasca dicabutnya PPKM bulan Desember kemarin kan perpindahan antara orang, barang dan jasa itu kan sudah tidak dibatasi lagi ya gitu. Nah, otomatis kan itu akan mendongkrak apa namanya pengguna jalan ataupun sektor-sektor transportasi lainnya. Terus kita ketahui juga kalau kita lihat kan pemerintah juga sepertinya ingin meningkatkan konsumsi masyarakat ya dengan cara diadakan konser-konser nih yang dari luar nih konser-konser band-band dari luar ataupun kemarin yang sepak bola nih. Nah itu kan juga nanti mobilitas orang kan juga akan uh, apa namanya berpindahnya cukup cepat ya. Nah sektor-sektor tersebut transportasi itu menjadi apa namanya sentimen tersendiri kayak semacam kalau kita masuk kepada emitennya ada Bluebird di sana gitu. Terus apa namanya untuk sektor yang menarik juga emiten yang menarik itu ada ASA. ASA kita ketahui kan apa namanya dia itu apa namanya kalau saya tidak salah itu semacam ekspedisi ya ASA ya gitu itu juga menarik tapi yang cukup menarik itu sebenarnya Bluebird sih gitu dengan kode saham BIT gitu ya Oh, ini spill saham Bird ya Mas? kenapa
profil saham BERT ya, bisa dipantau berarti nih BERT. Bisa dipantau sih Bluebird. Karena Oke. kalau kita lihat dari kinerjanya juga cukup solid sih Bluebird ini. Hmm, oke. Nah, tadi sempat ada pertanyaan. Oh, ini masih ada pertanyaan tentang Telkom tadi sih, Mas. Oke. Eh, Bang, Telkom support minor, apakah time to buy? Target 4 ribuan, cut loss di berapa, Bang? Oh, oke. Oke, terima kasih sih pertanyaannya. Kalau untuk Telkom sendiri sebenarnya tadi saya sebutkan bahwa dia ada di support minornya ya. Ada kemungkinan di breakdown karena memang posisinya saat ini sedang dilakukan atau adanya distribusi ya. Nah, dikhawatirkan dia akan jebol. Nah, kalau untuk kita ingin masuk kepada saham Bluebird ini, hendaknya memang risk and reward-nya harus kita pertimbangkan dan faktor manajemen resikonya kita harus terapkan di situ. Jadi karena posisinya ada di support minor, berarti kita harus menetapkan level cut loss-nya. Nah, ini cukup murah sih menurut saya sih, karena memang posisinya ada di support ya. Nah, kalau memang mau masuk di kisaran 3.930 gitu sampai 3.940 di harga sekarang gitu. Nah, untuk level cut loss-nya bisa ditetapkan itu di kisaran 3880 gitu. Itu sih menurut saya. Itu untuk Telkom ya, Mas ya? Iya. Oke, nah tadi ada yang nanya lagi nih. Tadi tadi kan Mas Andika bahas Telkom dan WiFi. Ada insight nggak untuk saham WiFi? Tadi kan udah bahas Telkom. Kalau WiFi gimana tuh, Mas? WiFi kode saham WiFi ya, bukan ininya Telkom ya, bukan Ya, segmentasinya Telkom ya. bukan. Iya, bukan yang Oh, IndiHome, oke. lebih ke saham Oh, oke. WiFi. Solusi energi digital ya, pertanyaannya Ya, ya. ya. Oh, oke. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk WiFi sendiri ini tergolong saham third liner ya atau second liner ya. Dia di bawah 500 ya. Kalau kita perhatikan memang secara pergerakan itu memang dia lagi uptrend ya, lagi uptrend. Nah, karena harganya bergerak di atas dia punya moving average ya, baik moving average 5, 10 sampai time frame yang lebih besar. Nah, pergerakannya itu berada di atas time frame-nya, moving average-nya. Jadi kita analogikan dia sebenarnya sedang uptrend. Nah, namun bisa diperhatikan dalam jangka pendeknya rawan mengalami koreksi ya, gitu. Karena kita lihat candle terakhir itu di hari ini itu kan ada pin bar ya atau Pinocchio bar ya. Di situ memang batangnya tidak terlihat cukup panjang sebenarnya sih dan memang ada kemungkinan rebound. Namun karena terbentuknya hari ini valid yaitu pin bar itu ada kemungkinan dia akan mengalami koreksi sih gitu. Ada baiknya sebenarnya kita bisa ukur kalau kita lihat apa namanya dari garis Fibonacci-nya. Sorry sebentar. Coba kita ukur ya. Nah, sebenarnya posisi pergerakan sekarang itu ada di 0,68%-nya, di mana memang di situ biasanya terjadi pembalikan arah biasanya. Nah, cuman kalau saya menyarankan sih ada baiknya kita menunggu uh, di area sekitar berapa nih? Di bawah sekitar sekitar sebentar. Saya lihat lagi ya. Sebenarnya paling enak untuk masuknya itu di harga sekitar 236-an sih di situ. Namun kita harus menetapkan level cut loss-nya yang apa namanya cukup kuat di situ. Tapi harga di situ itu sebenarnya masuk kepada apa namanya harmonic pattern-nya ya, di mana harga berada di tengah-tengah. Dia punya moving average time frame yang lebih kecil sama time frame yang lebih besar. Biasanya di harga situ nanti akan dipetalkan lagi, akan ada rebound gitu ya. Mungkin itu.
Oke, itu untuk Pak Granly ya untuk pertanyaan wifi-nya. Oke, em, Mas, minggu depan tuh kan kita tradingnya cuma bisa 2 hari ya, Senin dan Selasa. Karena Rabu Mm-mm. sampai Jumat kita libur nih, libur Idul Adha ya. Kira-kira ada sentimen atau sektor-sektor yang apa ya, sektor-sektor positif lah untuk uh, yang mempengaruhi yang yang uh, yang masuk ke ini enggak, maksudnya yang harus kita perhatikan nih, kan mau Idul Adha, ada sektor-sektor yang perlu diperhatikan nggak? Oke. Nah, tadi sempat kan saya singgung bahwa kita kan mau memasuki yang namanya tahun politik ya, di mana di tahun politik itu kita tahu bahwa biasanya menjadi sentimen positif, di mana pergerakan dana-dana kampanye itu biasanya masuk kepada sektor-sektor kayak apa namanya mereka kan banyak mengiklankan biasanya di apa semacam apa media atau hiburan gitu ya ke situ. Nah, sektor itu bisa dipilih ataupun sektor yang paling favorit tuh saat ini sektor non siklikan sama sektor siklikalnya ya. Itu baik sektor apa namanya media dan hiburan tadi masuk sama perdagangan retail sih. Tuh. Nah, kalau untuk siklikal sendiri itu yang bisa diperhatikan itu film sih itu cukup cukup menarik sih untuk pergerakannya. Kita follow hari tiap harinya. Itu. Kalau Idul Adha-nya sendiri ada pengaruh nggak? Idul Adha sebenarnya berbeda sekali dengan Idul Fitri ya, gitu. Kalau untuk Idul Adha sendiri sebenarnya tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya, apalagi apa namanya market yang dihadapkan dengan situasi global ini ya. Saya rasa sih tidak ada pengaruhnya sih, gitu. Sentimen lebih kuatnya kepada sektor-sektor yang apa namanya karena kita memasuki tahun politik, konsumsi seperti sektor rokok itu bisa diperhatikan ataupun sektor siklikalnya seperti yang saya sebutkan tadi kayak media dan hiburannya itu. Oke, jadi sebenarnya ya Idul Adha nggak begitu berpengaruh ya, walaupun dia 3 hari libur juga nggak ada impact apa-apa ya sebenarnya ya Mas ya. Lebih ke tahun politiknya nih, yang di tahun depan kita bakalan pemilu nih ya. Nah, Iya, betul. tadi Mas Andika juga mention kayak yang sektor-sektor non cyclical, terus ada rokok juga. Kemarin juga kalau kita lihat beberapa saham rokok juga naik ya Mas ya. Kayak WIM kayaknya naik juga ya. Kalau untuk WIM, rokok-rokok juga lagi pada naik ya untuk Iya, sahamnya. iya sih. Karena memang apa namanya biasanya karena kan begini, kalau kita lihat kan GDP kita kan sebenarnya tumbuh cukup solid, di mana juga kemarin presiden juga ada apa namanya informasi tentang bahwa dicabutnya apa status pandemi ya menjadi endemi kalau nggak salah ya saya lupa tuh. Nah itu dicabutnya itu kan kemungkinan kan sudah tidak ada lagi pembatasan ya gitu. Jadi sektor-sektor yang seperti kayak rokok ini kan menjadi konsumsi yang cukup banyak digemari oleh orang ya gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi kita lihat dari sisi cukai kan sebenarnya ada kenaikan ya. Namun rokok ini yang menjadi sentimen positifnya karena memasuki tahun politik dan juga banyak dari emitennya seperti kayak Gudang Garam ataupun SB atau WIM banyak melakukan inovasi sih terhadap apa namanya apa bisnisnya gitu. Nah ini cukup menarik sih untuk diperhatikan sebenarnya gitu. Oke. Ini dapat sapaan dari Fredo Gus Firly. Selamat malam. Oh, malam Pak Alfredo, malam, terima kasih. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa drop di komen atau di Q&A ya.
Nah, Mas, kalau kita bahas tadi kan kita udah bahas nih kenapa market itu lesu, terus apa penyebabnya juga. Nah, kira-kira kita harus ngapain nih kalau market lagi kayak gini nih? Oke, Strateginya, sebenarnya kenapa? strategi untuk menghadapi market yang lagi lesu ini gimana tuh? Oke, sebenarnya gini, kita balik lagi kepada tujuan kita berinvestasi di pasar modal itu apa, begitu. Kalau kita sudah menetapkan profil resiko dan tujuan kita investasi, harusnya melihat market yang lesu ini itu menjadi opportunity ya atau peluang ya, di mana memang kita tahu bahwa tidak ada yang berubah dari sisi fundamental perusahaan. Kita tahu bahwa banyak emiten-emiten yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia itu yang mengalami peningkatan margin gitu ya. Nah, kalau kita boleh lihat banyak untuk para investor memperhatikan dari sisi mereka punya laporan keuangan. Carilah perusahaan-perusahaan yang harganya belum diapresiasi sama pasar, tetapi IPS-nya terus bertumbuh gitu tiap tahunnya. Nah, kalau menemukan seperti itu sebenarnya kayak yang Bapak Lokeng Ho bilang ya, di mana saham-saham tersebut adalah Mercy yang dihargai bajai. Contohnya kemarin yang pernah kita dapatkan itu saham DILD ya, di mana memang harganya belum kemana-mana, tetapi IPS-nya terus bertumbuh gitu. Nah, suatu saat pasar akan mengapresiasi itu dan harganya akan naik meledak gitu. Gitu. Oke. Berarti harus cermat dalam memilih saham dan lihat peluangnya ya Mas ya, peluangnya Betul. ke depannya. Oke. Jadi market yang seperti ini harusnya memang banyak dimanfaatkan untuk mencari saham-saham yang berfundamental baik sih. Nah, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan. Contohnya Bang yang masih bajai. Oke, tadi Pak Granly ya. Ya, betul. Oke. Mungkin ini bisa jadi rekomendasi saham dari Mas Andika ya. Oke. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, tadi saya sebutkan bahwa kita lihat yang secara fundamental perusahaannya masih bertumbuh gitu, masih bertumbuh. Kita lihat harganya masih belum diapresiasi sama pasar. Nah, namun balik lagi saham-saham yang tersebut sampai kapan naiknya? Kita kan belum tahu tuh sampai kapan gitu. Sampai market sendiri atau pasar sendiri menyadari gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau ada beberapa yang bisa saya sebutkan itu sebenarnya ada satu di sektor properti yang sebenarnya IPS-nya masih bagus sih. Gitu. Kayak contohnya Demas yang mungkin dalam waktu dekat ini bakal membagikan dividen ya. Gitu. Itu kalau kita lihat Demas itu sendiri kan IPS-nya tiap tahunnya itu bertumbuh gitu. Nah, terus dari sektor segmentasi bisnisnya, dia kan jualan lahan industri ya, gitu. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri kan gencarnya nih EV nih, baterai listrik gitu ya. Nah, infrastruktur yang sangat memadai itu sebenarnya ada di lahan industri yang Demas punya gitu. Nah, terbukti itu dari laporan keuangannya, marketing sales-nya itu tumbuh sih sebenarnya sih dari tahun lalu gitu. Kalau kita bandingkan tahun per tahunnya. Nah, terus dari sisi IPS-nya juga dia mengalami peningkatan karena memang Demas ini selain jualan lahan industri, land bank-nya juga banyak, dia juga ada recurring income gitu. Gitu. Nah, sebenarnya infrastrukturnya sangat memadai sih untuk di Demas. Dan kemarin juga Demas kan tahun 2022 ya, iya 2022 mungkin, itu kan ditunjuk oleh Kominfo untuk penyedia lahan industri database gitu. Tuh, nah itu kan nanti akan mempengaruhi penjualannya nanti di kuartal keempat nanti si 2023 ini. Itu. Namun memang kalau dilihat pergerakannya memang
cukup sangat membosankan sih sebenarnya. Itu sih. Baik lagi sih ke profil risiko masing-masing dari investor gitu. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, kalau tadi udah kasih rekomendasi Demas ya, Mas ya. Bisa Iya. nambah satu atau dua lagi nggak rekomendasi yang kira-kira bisa kita pantau nih untuk kedepannya? Mungkin yang berpengaruh ke yang tadi Mas bilang tahun politik atau sentimen-sentimen apapun sih yang kira-kira menurut Mas Andika nih ini saham bisa banget nih untuk ya tadilah ya yang bajai tadi kali ya yang bisa kita dapat cuan lah. Oke. Sebenarnya kalau mengacu pada data penjualan mobil itu kan sebenarnya mengalami pertumbuhan ya, data penjualan mobil. Nah, itu berarti seiring penjualan mobilnya naik, berarti kan ada beberapa sektor yang cukup diuntungkan ya, kayak under deal-nya gitu kan. Nah, itu boleh nanti diperhatikan ataupun nanti boleh untuk masuk kepada sektor yang kayak otomotifnya, penjualan bannya ya kayak GJTL gitu. Karena kan kita lihat dari sisi rupiahnya kan cukup cukup menguat nih, rupiah masih di kisaran di bawah 15.000 gitu kan. Kita ketahui bahwa memang kalau rupiahnya menguat berarti sektor-sektor otomotif kayak GJTL ini sangat diuntungkan sih. Itu sih menurut saya sih. Oke, sektor yang otomotif ya. Iya, Ada beberapa yang menarik ya. Kemarin juga ada beberapa yang sempat naik juga. Oke. Nah, Mas, kalau kan kita ketahui bersama kan market lagi lesu, terus ARB juga balik udah ke 15%. Ya untuk balik benar-benar simetris kan masih di bulan September ya. bertahan. Nah, tapi kan kayak mungkin untuk anak-anak yang teman-teman yang baru masuk ke saham di zaman ARB-nya masih 7%, ini ada tips and trick nggak untuk menghadapi udah market lesu, ARB juga udah 15% nih, itu ada tips and trick nggak? Oh, oke. Oke, kebanyakan ini ya, teman-teman yang masuk di zaman corona ya kemarin ya, di mana masih market kita masih ARB-nya 7%-an ya, gitu ya. Itu. Nah, eh, ya untuk mereka yang sudah tetap berada di market untuk saat ini, mungkin mereka kan akan melihat, wah, penurunannya sampai 15%. Ya, jadi mohon untuk diperhatikan dari profil resikonya masing-masing. Jadi balik lagi untuk pengalokasian dananya sih. Pengalokasian dananya hendaknya memang dibagi-bagi. Jadi kalau bisa sih masuk kepada sektor-sektor yang memang masih ada sentimen positifnya, punya histori kuatnya di market gitu. Itu jadi dan pengalokasian dananya mungkin tidak full ya, gitu ya, tidak full ya. Jadi harus dibagi-bagi gitu ya. Oke. Okay. Nah terus karena kan gitu kan untuk mengurangi atau penyebaran investasi gitu kan untuk mengurangi risiko itu sendiri kan gitu. Terus yang kedua itu kita harus banyak belajar sih untuk mengetahui dan riset mendalam tentang fundamental dari saham yang ingin kita beli itu sendiri sih itu. Nah terus hindari membeli saham itu karena berdasarkan emosi sih gitu, ataupun ya kebanyakan karena mereka masih ini ya, masih mungkin kalau dilihat dari umur mungkin masih cukup terlalu muda ya di market. Kadang melihat saham yang bergerakannya terlalu volatil, mereka ingin sekali langsung masuk gitu ya. Jadi perhatikan faktor emosinya, itu harus dikelola karena trading itu sebenarnya mudah sih. Yang sulit itu melawan diri sendiri sebenarnya. Oke, tetap harus balik lagi ke analisa
analisa kita di saham itu juga ya. Dan yang paling penting itu psikologi ya Mas ya. Iya. Kita harus benar-benar tough. Oke, mungkin ini last question dari Pak Grandi lagi nih. Titip saham grup Panin. Ada apa nih di grup Panin nih? Panin ya. Panin itu ada banyak ya. Yang dimaksud mungkin PNLF-nya ya. Karena memang hari ini terlihat memang ada kenaikan ya. Cukup besar ya, itu 9% ya. Di tengah turunnya market ya. Di situ ada kalau kita lihat PNLF itu secara teknikal ini kan dia ada head and shoulders ya. Gitu. Nah, sebenarnya sudah dia sudah breakout sih dengan volume yang besar gitu. Nah, ada kemungkinan secara pergerakannya dia akan menuju jangka panjangnya dia akan menuju ke 330-an. Ini cukup panjang sih perjalanannya untuk PNLF ini sendiri sih. Namun untuk investor yang baru masuk karena dia baru saja break, ada kemungkinan dia ada koreksi sebentar gitu, ada koreksi sedikit. Namun koreksinya itu tidak akan lebih dari di bawah 300. Jadi area itu bisa diperhatikan untuk bisa melakukan pembelian sih. Jadi pembeliannya bertahap, bisa nyicil gitu.